Terima kasih. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, anugerahmu yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah memilih kami untuk Engkau pakai menjadi alatmu, memuliakan namamu yang telah Engkau perlengkapi kami, yang telah Engkau kuduskan, yang telah Engkau sucikan, yang telah Engkau sempurnakan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya. Bapa, pada malam hari ini kami bersama-sama berkumpul kembali Tuhan. Di hari Kamis ini, Bapa, Engkau memberkati kami. Setiap apapun yang akan kami perbincangkan pada malam hari ini, baik itu berbentuk kesaksian dan juga tentang firman Tuhan. Bapa, kami semua menjadi berkat oleh karena setiap yang kami sampaikan dan yang bagi kami yang mendengarnya. Tuhan Yesus dan teman-teman kami yang masih belum hadir juga pada malam hari ini, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, dalam aktivitas mereka semuanya Tuhan Yesus berkati, lindungi mereka semua Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan juga Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa menyertai kami semua. Kami semuanya Tuhan ada dalam lingkupan-Mu, di dalam lingkupan kasih-Mu, naungan sayap-Mu, sehingga kami semua terpelihara sempurna di dalam kasih Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Praise Jesus. Mari teman-teman kita memulai kebaktian pada malam hari ini. Kebaktian perjamuan kudus. Tetapi sebelumnya terima kasih untuk kehadiran teman-teman ya. Karena kasih karunia Tuhan saja kita bisa bertemu kembali. Dan kita juga mengucap syukur tak henti-hentinya dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Ya, kerjanya tuh memuji Tuhan Yesus karena tidak ada yang seperti Dia yang sudah berperkara amat sangat dahsyat di kayu salib. Supaya barang siapa yang memangku salib kemenangan kasih karunia Allah Bapa dan percaya di dalam iman, di dalam darahnya, darah anak domba Allah Kristus Yesus, kita selamat. That's it. Baru nanti kita bisa menikmati karya keselamatan Allah itu melalui, ingat, melalui karya keselamatan Allah itu kita tunjukkan melalui pencobaan dan trials dan kesusahan. Sebab Yohanes 16 ayat 33 katakan, Yesus yang mengatakan itu, selama kamu masih di dunia ini, pasti ada problems dan trials. Jadi jangan lupa itu. Tetapi, di tetapinya ini kuncinya, kata Yesus. Tetapi, teguhkanlah hatimu. Sebab aku, kata Yesus, sudah, bukannya akan, bukannya belum, sudah mengalahkan dunia ini. Kalau dia katakan dia sudah mengalahkan dunia ini, berarti dia sudah menang dari kuasa-kuasa setan yang menjerumuskan Adam dan Hawa kepada dosa dan maut. Dia sudah turun dari surga, mengalahkan kematian dan dosa, kutuk dan hukum Taurat, dan bangkit membawa kelahiran baru kita kepada Allah Bapa.
Jadi Allah Bapa sekarang hanya melihat salib yang kita panggul itu. Dan termeteraikan di dalam loh hati kita. Jadi jangan ganggu-ganggu tuh. Darah Kristus Maha Kudus, hidup, Roh Kudus, dan kebenaran yang mutlak. Tidak ada kebenaran yang mutlak selain beriman di dalam Kristus Yesus dan darahnya. Darah itu maksudnya perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dan berkuasa. Kita sudah diberikan otoritas nama Kristus Yesus. Pakai itu. Untuk apa? Memberitakan Injilnya. Ya, jadi jangan semena-mena kita. Saya dengar dari grup yang lain didoakan oleh hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan yang mendoakan. Dengar ya, baik-baik. Hamba Tuhan mendoakan rumah seseorang ditahirkan dengan pakai garam. Saya bilang, tangking itu garam. Mungkin dari situ keluarga ibu tidak beres. Masakan darah Kristus masih kurang? Apalagi yang perlu kita minta sama Bapak Surgawi supaya kita disempurnakan? Apalagi? Dengerin baik-baik. Saya waktu mendengar itu disuruh memberi tanggapan saya bilang, bungkus itu di dalam darah Yesus. Usir, buang, lepaskan. Kalau darah Yesus kamu tidak percaya, berarti setan Tuhanmu. Karena nggak ada lagi yang Alkitab katakan untuk kita bisa percaya. Nggak ada lagi. Yesus udah segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu. Apalagi yang masih kurang? Kalian tidak mengerti Alkitab kalian. Pelajari dulu itu Filipi 2. 8-11. Sebelum yang berikutnya. Pelajari. Tidak ada nama lain yang dikenal oleh Allah Bapa. Yang kalau nama itu disebut, kamu selamat. Selain nama Yesus Kristus. Siapa kita imani? Siapa? Jawab. Di dalam hati kalian itu. Kalian punya Roh Kudus? Roh Kudus ajarkan apa? Roh Kudus mesti ajarkan ini nih. Semua. Firman. Nggak bisa tidak. Karena ini ilham Roh Kudus. Jadi kalian jangan main-main. Hanya karena Alkitab katakan kita adalah garam dan terang dunia. Stop it kalau tidak mengerti. Jangan kamu menghina darah Kristus Yesus. Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia Tuhan dan Juru Selamat, kamu tidak. Kalau sudah memulai dengan menduakan kuasa darah iman Kristus Yesus, kalian binasa. Period. Jangan banyak bacot sama Allah Bapa. Berarti kalian tidak mengenal Yesusmu. Engkau tidak mengenal firman. Engkau tidak mengenal ini. Gumuli dulu, masuk dulu ke dalam Kristus Yesus. Baru kamu selamat. Bagaimana masuknya ke dalam Kristus Yesus? Bagaimana? Kamu harus dilahirkan kembali. 2 Korintus 5 ayat 17.
Siapa yang berada di dalam, ingat nih, di dalam, bukan di luar lagi. Dulu kita di luar, hilang kemuliaan Allah. Tidak ada Roh Kudusnya lagi. Makanya hukum Taurat itu dikasih kepada orang berdosa. Tetapi kasih karunia diberikan kepada siapa yang mau melepaskan manusia lamanya. Termasuk hukum Taurat itu. Agama Yahudi. Agama-agama apapun. Lepaskan semua itu. Baru Yesus bisa masuk. Karena kalau tidak, kita terus binasa. Memang ada duanya. Bagaimana kalian mengartikan garam dan terang itu? Bagaimana? Itu bukan berarti hurufiah itu. Iya, ada memang di perjanjian lama. Garam. Ya. Tapi saya katakan sekali lagi, perjanjian lama itu sudah selesai. Di mana? Di kayu salib oleh darah Kristus sudah dihapus. Kalau sudah dihapus masih ada tidak? Itu aja deh. Udah kan? Pakai garam. Saya bilang sama hamba Tuhan itu, tolong. Hamba Tuhan itu juga perlu ditegur. Jangan campur-campur darah Kristus itu. Itu Roh Kudus. Itu ngerti nggak kalian? Terang itu air, roti yang akan kita lakukan ini sekarang itu Kristus itu sekarang. Jadi jangan main-main kita, ya. Karena itu semua keduniawian, kejasmaniahan perjanjian lama itu. Karena sudah hilang kemuliaan Allah, makanya di Roma 5 kita baca dosa itu menjalar dari Adam terus sampai kepada siapa yang tidak percaya kepada Kristus Yesus. Maka dia akan binasa. Tetapi siapa yang percaya di dalam Kristus Yesus, dosa turunan itu di-cut oleh Kristus di salibnya. Selesai di saya, kata Roma 10 ayat 4. Kristuslah kegenapan hukum Taurat. Dengerin tuh. Kristus yang diurapi itu. Itulah yang menyudahi dosa turunan. Tapi kalau kalian masih mau lagi menduakan darah Kristus Yesus, kalian binasa. Ngerti? Memangnya Yesus naik ke kayu salib itu lenggang-lenggang kangkung apa? Nyanyi-nyanyi kayak orang yang bersuka cita, lihat dong wajahnya. Baca itu, perhatikan dan renungkan. Jangan hanya baca saja, renungkan. Isaiah 52, 53, 54. Dengerin. Isaiah 52, 53, 54. Saya ulangi. Pelajari, renungkan Isaiah 52, 53, 54. Biar mata hati kalian terbuka, begitu hancurnya Kristus. Sampai tidak bisa dikenal lagi waktu itu. Ngerti? Jadi dia nggak lenggang-lenggang kangkung seperti yang kalian pikir tuh. Oh, nggak apa-apa lah. Kan garam itu ada di Alkitab. Kalian nggak mengerti. Jangan seenak-enaknya kalian mau mengajar orang atau mengajar keluarga kalian, tapi kalian sendiri tidak mengenal Kristusnya. Haleluya, praise Jesus. Dan pada hari ini saya akan membawakan sedikit saja ya, karena saya nanti ada ini panggilan juga yang tidak bisa saya elak ya. Ini di Galatia 4 ini mengenai Hagar dan Sarah. Ya, Galatia 4 mulai dari ayatnya yang ke-23. Ya.
judulnya di atas ditulis tidak? Hagar dan Sarah. Ya, ya. Hagar itu artinya hukum Taurat. Ya, dengerin. Nanti kalian baca sendiri. Ya. Hagar itu dari Gunung Sinai. Gunung Sinai. Ada apa di Gunung Sinai? Ada hukum Taurat. Ya, dengerin baik-baik. Sarah itu adalah kasih karunia. Kristus. Lambang Kristus. Ya. Hagar, lambang Musa. Hukum Taurat. Nah, sekarang ayatnya yang ke-23 katakan, mulai dari ayat ke-21 juga bolehlah. Ya. Galatia 4 ayat 21, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Ayatnya yang ke-22, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang anak dari perempuan yang menjadi hambanya. Siapa itu hambanya? Hagar. Hambanya Sarah. Ya. Dan seorang dari perempuan yang merdeka. Siapa itu merdeka? Sarah. Kasih karunia. Ya. Yang ke-23-nya, lihat, di sini dibedakan hukum Taurat dan kasih karunia. Ya. Under the law atau under grace. Di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia. Ya, ini. Supaya kita tahu, supaya hati kita itu kudus. Allah yang kita akan peringati kasih karunia-Nya. Ya. 23, Galatia 4 ayat 23, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu siapa? Ishmael. Ya. Tetapi Ishmael, anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Dengarin nih, hukum Taurat menurut daging. Ya, Ishmael itu kelahiran dari anak daging. Hubungan manusia. Suami istri. Daging artinya, ya. Dan anak dari perempuan yang merdeka, anaknya Sarah, Ishak, itu oleh karena janji Allah. Ingat, waktu di buku Genesis. Ya, tolong. Kembalikan lagi tuh ke sana. Ayatnya yang ke-24, ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu hukum Taurat Allah, yang satu kasih karunia Allah. Ini perempuan ini adalah kiasan, ya. Yang satu berasal dari Gunung Sinai. Tadi saya katakan di Gunung Sinai itu di Arab, ya. Ada hukum Taurat dikasih kepada Musa. Ingat, waktu Musa ada di padang belantara bersama-sama dengan bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Dan Hagar dari Gunung Sinai itu melahirkan anak perhambaan, yaitu Hagar, anak budaknya Sarah. Hagar itu budaknya Sarah. Ya. Itu dia dari Mesir dibawa
waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Nah, sekarang Galatia 4 ayat 25. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena apa? Kita nanti berperjamuan kudus pertama kali dengan orang-orang kudusnya itu Kristus waktu kita sudah di rapture, atau pada waktu dia datang kedua kalinya ada kebangkitan pertama untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sampai semuanya selesai, hal tribulation dan semua sudah peperangan sudah selesai sama sekali. Yesus menang, kita semua menang bersama-sama dengan Kristus, barulah pesta pora yang terindah dan tidak dapat dikatakan dan dipikirkan, yaitu di Yerusalem baru. Ya, bukan yang lama. Ingat itu. Semua bersama dengan Kristus harus baru. Tinggalkan itu semua agama-agamamu itu. Muak Yesus dengan itu. Jijik, bau, muntah Yesus itu. Contohnya lambang gereja di Laodicea. Di Revelation 3. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Dengerin. Yerusalem surgawi. Jadi yang duniawi, yang rohani. Ini nih, perhatikan kalian nanti, baca sendiri. Renungkan, jangan hanya baca saja. Nggak dapat berkat kalau hanya dari baca saja. Renungkan dan gumuli. Dan jawab. Karena ini ilham Roh Kudus. Kalau kita sudah dimerdekakan, apalagi? Kenapa mesti pakai garam lagi? Atau apapun. Memangnya nama Yesus gak cukup? Berarti kalian tidak tahu Alkitab kalian. Kalian tidak tahu Yesus Kristusmu itu. Hanya pakai-pakai aja. Jangan. Mulai dari sekarang, Laskar Kristus, membersnya harus dewasa rohani. Pelajari semuanya. Bersama-sama dengan bermesraan dengan Roh Kudus. Itu artinya bermeditasi dengan Roh Kudus. Jangan hanya dengar saja dari kita di sini. Nanti dengar dari orang lain begono. Karena nggak tahu Alkitabnya. Saya dapat WA. Dikatakan, katanya, menurut Ibu ini bagaimana jawaban ini? Loh, itu orang memakai ayat Alkitab kok benar? Nggak salah? Hanya kitanya aja. Saya juga begitu sudah. Nih, Ibu Ring Jumat, buktinya. Saya dibilang oneness. Apapun. Saya katakan sekali lagi. Apapun. Apapun yang orang lain katakan. Kamu itu ini, kamu itu ono, kamu itu otek, kamu itu apapun. Jangan dengarkan mulut-mulut orang. Dengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Siapapun dia, pendeta, profesor, doktor, atau orang awam seperti saya. Jangan dengarkan. Masa kalian lebih mendengarkan itu daripada Roh Kudus? Coba. Masa kalian lebih mendengarkan perkataan orang lain daripada Roh Kudusmu? Jangan duakan itu Roh Kudus. Sembah dan patuhi dia. Saya nggak perlu jawab WA itu.
Kalau ada hal yang seperti kayak begini, kita bicara saja, ya. Jangan main-main sama Roh Kudus. Tolong muliakan dia lebih dari segala sesuatu. Keselamatan tidak datang dengan lenggang-lenggang kangkung. Dengan cambuk datangnya, ya. Dengan darah, dengan kematian, dan menanggung kutuk di dunia orang mati yang tidak bisa kita lihat dengan mata dan kepala jasmania kita. Tahu-tahu dia bangkit menyatakan, aku sudah menang, percayalah aku, kata Yesus. Ikut salib kasih karunia itu, salib kemenangan, supaya menang terus sampai Yesus datang kedua kali. Jadi merdekakan dulu pribadi kita ini. Merdekakan. Jangan lagi berada di bawah perhambaan apapun itu. Pantas aja ada celah sedikit aja, setan masuk merusak hubungan rumah tangga. Perhatikan itu. Siapa yang setia kepada Kristus Yesus, dialah yang didengar Allah Bapa. Galatia 4 ayat 27. Karena ada tertulis, saudara-saudara, ada tertulis. Ngerti nggak? Ada tertulis. Udah baca tidak yang tertulis ini? Baca dong. Gumuli. Dengar. Pasang kuping, jangan pasang otak. Pasang kuping, buka hati. Tutup mulut. Dengerin Roh Kudus mau bicara apa sama kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Bagaimana tuh caranya? Kalian tahu, kalau kalian hidup di dalam pelayanan kasih karunia Injil Kristus Yesus kepada rumah yatim piatu, kepada rumah janda, rumah jompo, kalian mempunyai banyak keluarga. Jadi jangan seorang diri terus. Kalian tidak diminta di sini. Oke lah, kalian kawin-mawin lah supaya punya keturunan. Enggak, di sini enggak. Di sini dibilang yang mandul. Baik itu yang sudah berkeluarga atau tidak berkeluarga, pelayanan terus lakukan. Engkau tidak pernah menderita sakit bersalin sebab yang ditinggalkan suaminya mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Betul. Di sini memakai kata suami, ya, berarti kita berumah tangga. Ya, tetapi juga biarpun yang tidak berumah tangga bisa mempunyai anak lebih dari mereka yang berumah tangga. Kenapa kalian tidak menyerahkan diri kalian misalnya ke rumah orphans, yatim piatu? Ya. Ayatnya yang ke-28, Galatia 4 ayat 28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu seperti Ishak adalah anak-anak janji Allah. Kamu seperti Ishak. Kamu seperti Ishak tidak? Bapak Heri. Kamu seperti Ishak tidak? Berlian. Kamu seperti Ishak tidak? Marion. Kamu seperti Ishak tidak? Ring Jumat. Kamu seperti Ishak tidak? Pak Murid. Kamu seperti Ishak tidak? Raja. Kamu seperti Ishak tidak? Lazarus. Jawab semuanya kalau berbicara dengan Roh Kudus dengan firman-Nya. Supaya kebenaran Allah itu
menjelma di dalam hidup kita. Perkataan yang aku katakan, kata Yesus, Yohanes 6:63, adalah hidup, roh, dan kebenaran. Jadi jangan campur-campur kebenaran itu dengan ketidakbenaran ya. Saudara-saudara, itu membuat saya muak juga kemarin waktu saya dapat penjelasan itu. Rumah lagi ditahirkan. Justru membuat apa rumah itu kalau dipakaikan garam bukan ditahirkan, malah minta Tuhan kutuklah rumah ini. Itu artinya. Karena tidak mengerti Alkitabnya. Ya, jangan main-main. Mau mentahirkan menjadi apa itu? Menjadi tidak kudus. Ya. Merdekakan dulu dong diri kita. Yesus sebelum dia melakukan mukjizat di Matius 21 membersihkan rumah Bapa itu, rumah ibadah itu, karena banyak agama-agama di situ. Sesudah dia bersihkan, porak-porandakan, baru dia katakan rumah Bapa itu rumah doa, bukan rumah sakit. Jadi jangan bawa ke rumah sakit. Bawa dulu ke rumah Bapa. Rumah yang dapat menyembuhkan. Ya, rumah kesukacitaan. Rumah kebangkitan. Rumah hidup kekal. Ya, tolong. Rasanya saya tuh, apalagi saya sudah dengar hamba Tuhan yang menyuruh. Saya pikir ini gimana sih? Hamba Tuhan perlu diajar juga dong. Seperti Ishak, kita adalah anak-anak perjanjian baru. Dengerin baik-baik. Kalau masih lagi kalian perjanjian lama, si Hagar, si Ishmael, kalian hancur binasa. Jangan main-main sama Kristus. Itu darahnya dia sendiri yang harus ditanggungnya untuk kita semua. Saya katakan, perhatikan, gumuli, renungkan, jawab. Isaiah 52, 53, 54. Perhatikan itu nanti. Nggak bisa orang jelaskan Kristus sudah begitu lama mempelajari Alkitab. Masih juga tidak tahu Tuhan dan Juru Selamatnya. Nanti Yesusnya menjadi malu melihat kita. Galatia 4 ayat 29. Tetapi seperti dahulu dia. Tetapi seperti dahulu dia. Yang mana nih? Kamu mau yang dahulu tuh? Atau mau yang sekarang? Pilih. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging Ishmael, keturunan Hagar, budak, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Haleluya, praise Jesus. Demikian juga sekarang ini. Anak-anak siapa kalian? Anak-anak perjanjian lama? Atau anak-anak perjanjian baru Roh Kudus? Yang mana? Perhatikan itu Galatia 4. Ayatnya yang ke-30. Di sini Yesus meminta kita, Roh Kudus meminta kita bertindak sekarang. Jangan anteng-anteng aja. Kalau baca firman Tuhan, bertindak sekarang juga. Roh Kudus katakan di buku Ibrani. Sekarang ingat ya, pelayanan perjanjian baru itu oleh Roh Kudus. Kristus sudah naik ke surga, membela kita, mendoakan kita dengan setia, siang dan malam. Roh Kudus, teman sekerja kita. Itu kalian harus tahu. Ya, dia penolong kita, pengajar kita, dan penghibur kita.
Dia tidak akan mengingatkan dosa-dosa kita lagi. Ayat yang ke-30, tetapi apa kata Nats? Kitab suci. Apa kata Alkitab? Ya. Usirlah. Dengar nggak kalian? Roh Kudus nih yang bilang. Usirlah. Buanglah. Jangan pegang lagi. Hamba perempuan itu, Hagar itu, beserta anaknya Ishmael. Usir kedaginganmu, kepercayaanmu kepada hukum Taurat. Usir, buang, jangan pegang lagi. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anak perempuan Sera yang merdeka itu. Dengerin, harus ada pemisahan. Harus ada yang dibuang. Harus ada yang mati. Baru yang satu bisa bangkit dan hidup. Agamamu, kematian tidak dapat menyelamatkan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di Galatia 1:13-14. Baca, renungkan, jawab. Roh Kudus sudah berbicara kepada kita hari ini. Mau tidak kamu melepaskan manusia duniawi itu? Manusia berdosa, manusia lamamu itu, manusia dagingmu itu? Jawab sebelum melakukan perjamuan kudus ini. Supaya benar-benar kita datang dengan hati yang remuk, hancur, redam kepada Yesus. Supaya kita diselamatkan dengan sungguh. Bukan hanya main-main aja. Rumah kita juga dibungkus dengan darah Kristus. Lakukan perjamuan kudus ini pribadi di dalam rumah tangga kalian. Ayat yang ke-31. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan itu. Kalau sudah diusir, kita lepaskan yang lama, yang duniawi, yang berdosa, yang busuk, dan sudah mati. Sejak berdosa itu. Mati itu artinya dipisahkan dari Allah, sumber hidup kita. Tetapi sekarang Yesus datang untuk mempersekutukan dan membangkitkan kita lagi. Untuk menjadi anak-anak Allah, Roh Kudus kembali. Ayat yang ke-31 terakhir. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba Hagar, perempuan itu. Melainkan anak-anak perempuan Sera. Kasih karunia. Memerdekakan kita dari dosa dan kutuk. Ya, saya mau stop di sini supaya kita semua bisa merenungkan apa arti perjamuan kudus itu untuk mengikrarkan iman kita sungguh-sungguh di dalam darah anak domba Allah. Jangan lagi kita mengotori darah anak domba Allah itu. Darah perjanjian baru itu. Yang lama sudah berlalu. Hukum Taurat dengan segala kutuk sudah berlalu. Di mana? Di salib. Nanti kalian baca Kolose 2 ayat 14 sampai 17. Itu artinya kita lepaskan yang lama. Kita lepaskan agama-agama kita, kepercayaan-kepercayaan kita yang lama. Jangan lagi katakan kepada Yesus, Yesus, saya beragama Protestan.
Yesus, saya beragama Katolik. Yesus, saya beragama Islam. Yesus, saya beragama Konfusius. Gak ada tuh yang kayak gitu-gituan. Lepaskan, buang. Jangan menjadi milik hati kita lagi. Pegang Yesusnya yang mau masuk dan bertahta di dalam hati kita yang baru. Karena Kolose 1 ayat 13, itulah contoh baptisan yang benar di mata Allah. Pada waktu kita mengaku iman kita, Yesus Allah, Bapa, Roh Kudus mengangkat kita dari kerajaan gelap, dimasukkannya kepada kerajaan anaknya. Habis perkara, bukan saya yang melakukan baptisan selam itu. Kristus yang melakukannya untuk saya. Mau apa lagi kalian? Mau apa yang kurang lagi dari Allah Bapa? Itu sebabnya Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 berbicara, persembahkanlah sekarang tubuhmu yang sudah dibeli dengan harga yang mahal. Yang menjadi bait rohnya yang sudah dibaharui dan dikuduskan, dibenarkan dan berkenan kepada Allah Bapa untuk ibadah kita yang sejati. Ya, jadi ketahui dulu itu persembahan yang benar. Ini tidak diminta persembahan uang di sini, bukan. Juga tidak diminta persembahan korban-korban binatang. Sudah habis perkara itu disalib. Sudah selesai, kata Yesus. Aku yang menyelesaikannya. Lagi pula itu hukum aku berikan. Aku yang tulis itu. Ada kadaluarsanya, habis perkara. Stop, pada waktu aku datang, habis kadaluarsa dari hukum Taurat itu. Dihapus dengan darah Kristus, artinya digenapi. Bukan dibuang begitu saja, tidak. Jangan salah lagi kalian nanti mengartikannya. Ya, tolong. Yesus tidak pernah menghancurkan tulisan tangannya sendiri, hukumnya sendiri. Tidak. Dia genapi, dia sudahi, dia komplitkan di dalam dirinya. Jadi barang siapa yang berada di dalam Kristus, hukum Taurat itu pun genap di dalam kita. Oleh karena Kristus. Oleh karena kasih karunia Allah Bapa. Ya, biar Bapak aja yang melakukan untuk anak-anaknya. Sekarang Bapak minta ini, persembahan yang benar. Persembahkan tubuh kita. Tubuh yang hidup ini. Jangan nanti kalau sudah mati, dibawa ke gereja, dipersembahkan ke Allah. Apa itu artinya? Nggak ada gunanya. Nggak. Itulah persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah Bapa. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati ini persembahan aja kepada Allah Bapa, ya, yang benar, supaya Roh Kudusnya bisa menuntun jiwa kita. Cooperate sekarang dengan Roh Kudus, bukan jiwa yang harus memimpin kita, tidak, Roh Kudus yang memimpin jiwa kita. Itu sebabnya jiwa harus ada pembaharuan. Yaitu dari kita menyerah kepada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus pimpin kita. Ayatnya yang kedua, Roma 12 ayat kedua. Ya. Jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Dulu iya. Waktu kita hilang kemuliaan Allah. Karena kita sudah dirasuk oleh roh Lucifer. Sekarang Lucifer itu sudah di bawah kaki kita. Di bawah kaki Yesus. Kan kita tubuhnya. Berarti di bawah kaki kita juga. Ya. Jadi jangan sama lagi. Bagaimana supaya kita tidak sama? Dengarkan suara Roh Kudus dari firman-Nya. Bermeditasi, berkasih mesra. Dengan Roh Kudus nanti dia pimpin kita tuh. Dari mulai matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Perjamuan kudus itu mengikrarkan kita, Bapa,
selama matahari terbit sampai dengan matahari terbenam, engkau bungkus dengan darah Roh-Mu yang kudus karena kasih-Mu. Sepanjang hari ini. Nanti kita tidur, merenungkan, menghitung-hitung berkat Allah. Makanya ada lagu kan, hitung-hitunglah kasih karunia Allah yang tidak berkesudahan, tetapi pada waktu kita tidur, matahari terbenam, kita tidur, ingat, selalu mengingat Kristus. Kasih karunia Allah Bapa. Ya, itu aja dia minta. Lalu berdasarkan apa? Lihat nih, ayatnya yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita sesuai dengan ukuran iman. Ukuran iman, saudara-saudara sekalian, bukan ukuran mulut-mulut orang. Jangan perhatikan orang-orang dulu. Bagaimana kalau Yesusnya, Roh Kudus, Allah Bapa, yang menjadi tempat yang utama dan terutama di dalam hati kita. Karena dia itu sumber hidup kita. Sekarang dan selamanya. Ya, tolong itu diangkat. Roma 12 ayat 3. Itu. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Ini artinya kita bertumbuh dan berakar dan berbuah lebat. Upah dari kasih karunia Allah. Ya, tolong. Cukup sampai di sini. Ya, nanti kita baca Roma Yohanes 6. Ya, tolong. Saya kemarin ini rasanya kurang sejahtera kalau saya tidak bawakan hari ini ya. Yang mentahirkan rumah atau mentahirkan siapa saja lah. Pakai garam-garam, pakai apa aja deh. Rasanya tuh Yesus diduakan begitu tuh bagaimana tuh? Kalau kalian nggak sedih ya mendengar itu ya, saya nggak tahu lagi ya mau bilang apa ya. Tapi marilah kita baca Yohanes 6 dari mulai yang berapa? 33. Yohanes 6 ayat 33 mulai dari ayat yang ke-33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 38, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kendaki. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang Tolong naikkan Ibu Rinjuma. 21.
Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh pada akhir Ayat 45, ada terdengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ayat yang 46, Yohanes 6, ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 58, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ayat Katakan 59, Yesus di Kapernaum semuanya ini ketika ia dikatakan mengajar Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Haleluya, praise Jesus. Ya, saya rasa saya udah dapat panggilan nih untuk ini. Ya, mari kita, kalau masih ada lagi, nanti sesudah ini baru kalian bisa melanjutkannya. Ya, satu lagu pujian, lalu kita lakukan perjamuan kudus. Terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Kebaikanku hanya
silakan Sister. Apa yang kekal? Haleluya, haleluya. Mari Wah. kita angkat dari perjamuan kita ini dan kita bersyukur kepada Allah sebagaimana Yesus sudah mengucap syukur untuk kita semua. Ya. Dan Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk boleh memberikan kami kesempatan lagi bersama-sama dengan orang-orang seiman di dalam Kristus Yesus untuk menyelenggarakan perayaan kemerdekaan kami dari kuasa dosa dan kutuk yang Engkau berikan kami anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus sebagai domba sembelihan terakhir dan yang awal dan yang akhir. Satu kali untuk selamanya, demikianlah iman kami di dalam darah anak domba Allah Yesus Kristus. Kami mau makan tubuh ini Bapak, bukan hanya sebagai tanda atau simbol lagi. Tetapi kami inilah, baik roh-Mu yang nyata, yang sudah Engkau meteraikan di dalam darah anak domba Allah Kristus Yesus. Roh Kudus, Engkaulah yang duduk di dalam tahta hati kami, memerintahlah dan pimpinlah kami untuk bertumbuh dan berakar dan berbuah lebat dari setiap firman yang keluar dari mulut. Dan biar jiwa kami boleh memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan mereka yang kami taruhkan nama-namanya di prayer list kami, Bapak. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang kekurangan baik fisik maupun jasmani maupun rohaninya, Engkau yang memenuhinya. Mereka yang mencari pekerjaan, Engkau yang sudah menyiapkan dan menyediakannya. Pimpinlah hati mereka, Bapak, untuk boleh bersandar kepada setiap berkat yang dari Allah saja yang berkenan bagimu, Bapak. Dan juga bagi mereka yang melanjutkan studinya, Bapak, Engkau juga yang menempatkan mereka sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang merindukan keturunan di dalam keluarga mereka, Bapak, kami taburkan roti firman Allah ini supaya rahim mereka, kalau Engkau berkenan, Engkau bukakan. Dan Engkau berkati mereka. Kalaupun mereka tidak diberkati oleh keturunan dari rahim mereka, Engkau pasti tahu untuk membawa mereka itu melihat bahwa anak-anak sudah disediakan bagi mereka. Bapak, kami juga berdoa supaya persekutuan suami istri di dalam rumah tangga Allah Engkau pulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berkati keluarga-keluarga di Laskar Kristus ini, Bapak. Supaya mereka juga mulai melihat bahwa perjamuan kudus ini bukan simbol, tetapi kami yang membawakan Injil keselamatan Kristus Yesus ke tengah-tengah keluarga kami dan sanak saudara kami sebelum kami pergi keluar. Terima kasih Bapak untuk segala perkara pemilihan umum di Amerika, di Indonesia juga akan berlangsung. Kami taburkan tubuh Kristus Yesus supaya mereka menjadi hamba-hamba yang takut akan Allah dan menyandarkan imannya di dalam Kristus Yesus. Terutama bagi orang-orang yang Engkau pilih dan Engkau urapi. Orang-orang Kristen yang sudah baru dan mengandalkan darah Kristus Yesus di dalam hidupnya untuk mengikrarkan berita Injil, berita baik, berita surgawi, Bapak, yang mengalahkan semua berita-berita buruk. Dan kami juga berdoa, Bapak, bagi hamba-hambamu, penginjil-penginjil yang memakai banner panggul salib Kristus Yesus, salib kemenangan, salib kasih karunia, dan salib penyembahan akan Allah, sumber iman kami yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Tolong kebutuhan mereka, Bapa, dan keluarga-keluarga mereka. Kami percaya Engkau sanggup menggerakkan hati umat-Mu untuk melihat kebutuhan hamba-hamba Kristus yang menginjil dan keluarga-keluarga mereka. Mereka yang dianiaya seperti Pak Kace, Bapak Gracia Pelo, dan juga Bapak Manugulu, dan yang lainnya lagi Bapak di negara-negara komunis yang diancam dengan hukuman mati. Supaya mereka tidak gentar dan tidak takut
karena rumah kami, rumah di dalam kerajaan Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya mereka boleh terus bersuka cita dan membawa jiwa-jiwa ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua lagi segala perkara. Kami mau tabur roti hidup ini supaya bertumbuh stok yang kami butuhkan Bapa, berasal dari pokok anggur yang setia, Kristus Yesus, dan kami cabang-cabangnya bagi kemuliaan Allah Bapa di atas muka bumi seperti di surga. Dan bagimulah Bapa yang sudah mengasihi kami dan mengampuni kami dan mengurapi kami untuk boleh menjadi duta-duta Injil kerajaan Allah Bapa di atas muka bumi ini seperti di surga. Supaya Roh Kudus, Engkau saja yang membentuk dan membangun dan mengestablish kerajaan Allah melalui hidup kami yang dipimpin oleh-Mu bagi kemuliaan dan kesetiaan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami mau makan ini Bapa di dalam iman di dalam Kristus Yesus. Biarlah kegenapan janji Allah bagi keturunan Ishak dari Bapak leluhur kami Abraham, Ishak dan Jacob Israel, Engkau nyatakan hari lepas hari. Perjalanan hidup kami adalah karena panggilan dan kasih setia Yesus Kristus untuk kami. Terima kasih Bapak. Terimalah tubuh-Mu ini sebagai persembahan yang hidup bagi nama-Mu dan untuk kemuliaan Injil Kristus Yesus di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Haleluya, praise Jesus. Mari kita makan roti perjamuan baru ini. Amin. Haleluya. Kita Yesus. Mari kita angkat cawan perjanjian baru ini dan kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak henti-hentinya menyatakan kepada kami tidak ada Allah kasih. Yang kasih itu adalah Allah pribadi, pencipta, dan maha kuasa, maha pengampun, dan juru selamat kami. Dan yang kami nanti-nantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Dengan pemeteraian darah anak domba Allah Yesus Kristus di dalam hati kami yang baru ini, Bapa, kami mau mengucap syukur dan mempersembahkan hidup ini yang dari-Mu. Untuk-Mu dan oleh-Mu juga, Bapa. Engkau kerjakan. Kami mau bungkus semua umat-Mu di sini. Rumah kami. Perjalanan langkah penginjilan dari hidup dan perkataan kami, Bapa, supaya memancarkan kemuliaan dan perjanjian baru Roh-Mu yang kudus saja. Dan Engkaulah, Bapa, yang mengasihi kami dan yang memberkati kami siang dan malam. Jadilah itu menurut kehendak. Kami hanya hamba-hamba-Mu, Bapa, yang siap pakai untuk kemuliaan dan kerajaan dan kuasa-Mu atas muka bumi ini seperti di surga. Sebagaimana Yesus Kristus sekarang, demikianlah kami sekarang Engkau jadikan baru anak-anak Allah Bapa yang berakar dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu, yang adalah Roh Kudus dan kebenaran. Nyatakanlah Bapa kebenaran-Mu, di mana saja kami menginjil, di situ Yesus yang menjelma menjadi wahyu Allah yang terjadi karena Engkau sendiri yang mau dimuliakan, dipuji dan ditinggikan di antara segala sesuatu. Haleluya, di dalam Kristus Yesus kemerdekaan kami hanya karena Yesus Kristus datang dan memberikan dirinya untuk kami. Dan kami percaya sekarang dan selamanya di dalam darah anak domba Allah, iman kami, pengharapan kami, dan kasih Allah Bapa kami taruh di dalam hati kami. Dan pimpinlah hati kami ya Roh Kudus untuk mengatakan kebenaran dan Injil Kristus Yesus. Supaya melalui keluarga-keluarga Kristen terlebih dahulu, Yerusalem-Mu Bapa, damai dan sejahtera Allah menguasai akal budi, jiwa, dan hati kami sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapak. Kami mau minum darah perjanjian baru ini bukan sebagai simbol lagi, tetapi nyata bahwa kami sudah lahir menjadi anak-anak kelahiran surgawi dengan banner
Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami beritakan dan kami kasih sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari kita minum dengan iman di dalam darah Kristus Yesus sekarang dan selamanya. Amin. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Dalam nama Mari Yesus, kita berkat Allah dengan mengangkat tangan kita. Dan yang saya kutip dari Jude 24 dan 25. Bagi Allah Bapa yang dapat memberkati kita sekarang dengan manusia baru kita. Dan yang menuntun kita kehadiratnya tanpa celah dan cacat. Sebab darah Kristus Yesus sudah membungkus kita semua. Dan dengan kemuliaan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang dipakaikan kepada kita, biarlah Allah Bapa dengan segala kemuliaannya memancar dari dalam hidup kita yang sekarang ini, yang baru ini. Di dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus. Kita berjalan terus di dalam iman, di dalam darah anak domba Allah Kristus Yesus. Marilah kita bersukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah memerdekakan kita dari hukum dosa, kutuk, dan maut kepada kebangkitan hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah Bapa kita. Dan mari kita katakan dan ikrarkan, bagimulah ya Bapa segala kerajaan, kuasa, kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Kita diikat dengan suatu perjanjian kekal kasih karunia Allah Bapa menyertai kita dan di dalam kita dan melalui kita ikrarkan sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Maria sudah selesai kita ibadah kan? Ya enggak? Ya, selamat akhir pekan untuk kita semuanya. Saya minta dulu keluar ya, karena ada panggilan. Oke, Bu Maria. Terima kasih. Bu Maria. Kalau